Ini dia, kelompok 7. Kelompok 7 ini beranggotakan Ismi si feminine girl, Cakra sebagai cowok satu-satunya, Sakinah si cheerful, dan ada Agnia sweetie girl. Hari ini kita mau temenin mereka ke Bogor. Mereka mau menyelesaikan tugas mata kuliah budaya bangsa. Yuk, ikutin keseruan mereka. Perjalanan mereka dimulai dari stasiun Cikarang. Kalau ke stasiun, udah pasti mereka mau naik kereta dong. Ya, mereka ke Bogor naik kereta loh. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Bogor. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Akhirnya, sampai juga mereka. Terus kita mau ngapain di sini? Mending kalian merem dulu. Udah melek. Wah. Oh wow, magic. Jadi mereka sekarang sudah berada di kebun raya Bogor. Kira-kira mau ngapain ya mereka? Jadi sebenarnya kita tuh ke kebun raya Bogor jalan guys dari stasiun. Ya lumayan lah. Hitung-hitung olahraga. Aku first time nih ke kebun raya Bogor. Kalian tahu nggak? Kalau kebun raya Bogor ini salah satu kebun botani tertua di Indonesia yang sudah ada sejak masa kolonial. Selain itu juga sekarang tempat ini bukan cuma jadi tempat piknik atau wisata, tapi juga pusat pelestarian dan penelitian tanaman. Sekarang kita mau ngenalin nih pakaian tradisional yang lagi kita pakai. Wow, makin keren aja nih. Yolah tunjukkan pesona pakaian tradisional itu. Yang lagi gua pakai ini baju batik namanya. Batik di Indonesia berakar dari tradisi kerajaan, terutama kerajaan Majapahit, dan berkembang pesat di Jawa sejak akhir abad ke-18. Berasal dari kata amba, yaitu menulis, dan titik. Batik menjadi seni budaya yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia sejak 2 Oktober 2009. Batik bukan sekedar corak di atas kain, melainkan tutur kata yang tersirat dalam tiap goresan canting. Setiap motifnya adalah doa, dan tiap warnanya mencerminkan filosofi hidup yang mendalam. Mengenakan batik sebuah cara sederhana namun bermakna untuk menjaga agar warisan leluhur ini tetap hidup dan terus bercerita melintasi zaman. Nah, kalau yang kita bertiga lagi pakai, ini namanya kebaya. Untuk detailnya, Kebaya yang lagi aku pakai ini berasal dari Betawi. Kebaya encim namanya. Potongannya simpel memberikan kesan feminin. Disebut kebaya encim karena dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Lalu untuk bawahnya aku pakai kain batik, dan karena biasanya ada tambahan aksesoris kayak selendang di sini. Selendangnya aku ikat di pinggang. Nah, kalau yang aku pakai ini namanya kebaya Pasundan ya. Udah pasti asalnya dari Sunda, Jawa Barat. Dengan model lebih tertutup dan sederhana, melambangkan kesopanan, kelembutan, dan kesederhanaan perempuan Sunda. Untuk bawahannya, aku pakai kain satin agar menambah kesan lebih modern. lanjut, kalau yang aku pakai ini kebaya Bali. Ciri khas dari kebaya ini ketika dipakai itu fit di badan dengan berbahan kain brokat. Dan yang paling menjadi khas kebaya ini ada ikat pinggang atau obi yang melambangkan pengendalian diri dan keseimbangan. Untuk secara keseluruhan, kebaya ini mencerminkan keanggunan dan kekuatan perempuan Bali. Untuk bawahannya,
Aku menggunakan rok kain batik dengan model yang lebih modern agar menambah kesan lebih kekinian. Kalau ke Bogor, Jangan cuma foto-foto doang. Cobain juga. Soto mie Bogor. Soto mie Bogor ini beda dari soto biasa karena isinya lengkap banget. ada mie kuning, Daging atau kikil, pakai kol, pakai tomat. dan yang paling uniknya, Pakai risol juga di dalamnya. Dan tahu nggak sih, menariknya, soto ini merupakan hasil perpaduan budaya Tionghoa dan Indonesia yang terlihat dari penggunaan mie dalam hidangannya. Kuahnya bening kecoklatan dengan rasa gurih dan sedikit asam yang seger banget. Oke, kita mau coba. Mantap guys! Tekstur risolnya jadi beda, lebih enak banget. enak. Untuk harganya masih cukup terjangkau, sekitar 15 sampai 30 ribuan aja. Dan gampang banget loh ditemuinnya. Lokasinya ada di Jalan Surya Kencana atau kalian bisa cari di Google Maps Soto Mie Pak Kumis. Wajib banget sih masuk ke list kuliner kalian. Kalau ke Bogor, jangan lupa cobain ya! See you di kuliner berikutnya. Dadah! Wow, gak expect. Ternyata mereka kulineran juga di Surken, alias Surya Kencana. Emang sih kalau ke Bogor, gak kulineran di Surken kurang afdol. Kakak lagi udah es krim durian. Ayo bayarin Cakra. Sekarang waktunya mereka untuk pulang ke rumah. Terima kasih udah nemenin perjalanan mereka.